Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Arab Saudi menyatakan mencabut larangan bepergian bagi warga dari Indonesia. Penerbangan langsung dari dan ke Indonesia akan mulai beroperasi kembali mulai 1 Desember mendatang. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Keputusan ini disambut baik oleh Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Dalam keterangan tertulisnya, Menak menyebutkan tidak ada persyaratan vaksinasi booster bagi warga Indonesia yang akan ke Arab Saudi. Namun Menak mengingatkan agar WNI harus mematuhi prokes di Arab Saudi. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan diizinkannya WNI masuk ke Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Firman M. Nur. Pak Firman, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, Pak Firman, ini Arab Saudi sudah. Waalaikumsalam, Pak Firman. Pak Firman, Arab Saudi sudah mulai mengizinkan 6 negara termasuk Indonesia masuk ke negaranya tanpa transit per 1 Desember. Nah, ini bagaimana Ampuri menyikapi kebijakan ini? Pertama, kami mengapresiasi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya status suspend kita akan dicabut per 1 Desember. Jadi Mas Kevin, yang dicabut itu adalah larangan terbang langsung dari Indonesia menuju ke Saudi Arabia. Jadi bagi TKI dengan visa kerja atau visa ziarah atau visa bisnis lainnya yang telah memiliki visa, per 1 Desember nanti sudah bisa terbang dari Jakarta langsung menuju Jeddah atau Riyadh atau Madinah. Ini yang statusnya akan dibuka. Dan ini menjadi harapan yang sangat mencerahkan. Setelah hampir lebih dari sebulan, Ibu Menlu menyampaikan bahwasanya proses kedatangan jamaah umroh akan diberi kesempatan dalam waktu dekat. Semoga setelah dicabutnya larangan terbang langsung ini, diikuti dengan dibukanya proses proses pengajuan visa umroh yang kita kenal dengan e-visa umroh. Karena dengan visa umroh lah nanti para jamaah yang telah tertunda hampir 2 tahun ini bisa segera berangkat ke Tanah Suci. Artinya bahwasanya saat ini kami sangat menyambut baik, mengapresiasi dan bergembira bagi kami dan tentu bagi jamaah yang tertunda, arah akan kembali dapat menunaikan ibadah umroh setelah diberikan kesempatan tentu akan lebih besar. Baik. Pak Firman, hingga saat ini sudah ada berapa nih antrean jamaah yang akan umroh? Dan menyikapi kebijakan terbaru ini, kapan waktu pemberangkatan pertama jamaah umroh ini kira-kira? Ya, pertama adalah kami juga mengapresiasi pemerintah secara konkret dalam hal ini. Menteri Agama kita Gus Yakut bersama jajaran di Kemenak lebih dari sekitar 1 minggu dan baru saja pulang dari Tanah Suci, melakukan lobby-lobby memperjuangkan agar kesempatan umroh bagi masyarakat Indonesia dapat terbuka kembali. Tentu kami sebagai asosiasi menunggu berita baik tersebut dan kami harapkan nanti ketika Pak Menteri sudah siap bisa menyampaikan kabar gembiranya. Namun di samping keberadaan beliau di Tanah Suci dan melakukan lobby bersama pemerintahan Saudi, kami intens melakukan persiapan bersama jajaran Dirjen di Kemenak untuk melakukan persiapan-persiapan agar pada saat pelaksanaan ibadah umroh nanti betul-betul jamaah asal Indonesia dapat melakukan semua kewajiban sesuai ketentuan yang ada, dan kita harus melakukan screening dan monitoring yang ketat agar selama pelaksanaan nanti kami istilahkan dengan zero accident. Tidak ada satupun jamaah yang akan dalam perjalanan umrah nanti bisa terpapar COVID, sebagaimana yang terjadi pada saat masa uji coba bulan November tahun lalu. Kemudian disepakatin juga untuk menjadi perhatian para pimpinan perusahaan penyelenggara PPU ini. Kami sepakati 1 bulan pertama ketika umroh nanti dibuka, kita akan memprioritaskan para pimpinan perusahaan dahulu. Totalnya ada 1.500 perusahaan umroh, Pak Bang David, yang sekarang ini sudah ada. Nah, 1.500 pimpinan perusahaan inilah nanti yang akan melakukan uji coba pertama, ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau ada tadi sampaikan ada karantina selama 5 hari ketika ketiban kita di Tanah Suci, itu harus dilakukan dengan ketentuan yang ada agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan karantina ataupun hal-hal lainnya nantinya.
Pak Firman, apakah sudah diketahui apa saja syarat untuk warga yang mau melakukan umroh di kala pandemi COVID-19 memang bisa dikatakan belum berakhir? Ya, sampai saat ini sebetulnya kita masih menunggu final karena informasi yang baru kita dengar, Mas Kevin tadi, dengan dicabutnya larang langsung, kemudian adanya semua jenis vaksin dapat diterima. Ini kabar gembira sangat menarik karena selama ini kita disibukkan dengan diskusi tentang jenis vaksin Sinovac, Sinovac yang masih tidak diterima oleh Saudi Arabia. Sekarang sudah jelas Sinovac, Sinovac tidak dipermasalahkan oleh pemerintahan Saudi Arabia, namun ada kewajiban karantina bagi seluruh jamaah yang akan datang di sana. Nah, kemudian ketentuan-ketentuan baru adalah masih adanya batasan usia minimal yang saat ini masih usia 18 tahun ke atas dan tidak ada batasan maksimal. Kemudian kewajiban karantina, kemudian tentang kegiatan ibadah umroh itu harus sudah terjadwal. Hanya bisa bagi yang sudah terjadwal di aplikasi yang Tamarna. Jadi perlu sekali nanti di kegiatan ibadah seluruh jamaah tidak ada yang terpisah dari rombongan. Kegiatan itu harus bersama-sama melaksanakan sesuai waktu yang telah diberikan. Begitu juga kegiatan waktu kita beribadah di Masjid Nabawi untuk ke Raudhah atau ke makam Rasulullah ada jadwalnya. Nah, dengan demikian insya Allah kepastian dalam pelayanan, perlindungan jamaah selama kegiatan di Tanah Suci akan menjadi prioritas utama dan kita harapkan semuanya bisa sesuai ketentuan sehingga semuanya bisa pulang dengan selamat dan kondisi sehat walafiat. Baik, Pak Firman M. Nur dari Ampuri, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Firman.